Assalamualaikum sahabat Alikna semua. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Iqbal di channel Alikna Family. Pada dasarnya sahabat semua, memandang calon istri yang mau kita khidbah itu sunnah ya. Ini merupakan pengecualian karena hukum dasar dari melihat wanita itu sebenarnya tidak diperbolehkan ya. Tidak diperbolehkan memandang wanita ajnabi. Tapi ada pengecualiannya. Ya salah satunya ini dia pembahasan kita masalah melihat wanita yang mau dikhidbah. Ya itu boleh dan hukumnya menjadi sunnah. Ya. Karena apa? Karena dikatakan di dalam satu riwayat, fa ini stata'tum ayyan juru ilaiha. Apabila kamu sanggup, apabila memang memungkinkan, maka lihatlah kepada wanita yang mau dikhidbah itu. Ini stata'tum, di situ menunjukkan ada indikasi bahwa itu tidak wajib, ya. Perintahnya itu tidak wajib. Kalau kamu mau, kalau kamu sanggup, kalau memang memungkinkan, kata Nabi kita, lihatlah kepada wanita yang mau dikhidbah itu. Begitu, itu menunjukkan dia hukumnya sunnah. Tapi bagian mana aja sih yang boleh dipandang dan boleh dilihat lelaki terhadap perempuan yang mau dikhidbah itu? Ya, tidak semata-mata memandangnya itu boleh semua dipandang ya, enggak. Ada aturan-aturannya ya. Jadi ini ada beberapa perbedaan pendapat ulama ya. Ini perbedaannya bervariasi. Ada yang sifatnya variatif, ada yang sifatnya kontradiktif. Ya, pendapat jumhur ulama yang diperbolehkan itu, sahabat semua, adalah melihat bagian wajah dan melihat kafain. Kafain itu telapak tangan. Kenapa diperbolehkan melihat wajah? Karena dari wajah ini itu bisa mendatangkan rasa semangat kita, keyakinan kita untuk menikahinya atau tidak. Ya, wajah itu bisa memahamkan kita apakah dia itu menarik untuk kita pandang atau tidak. Tapi bukan berarti ukurannya itu mutlak ya, sahabat semua. Ukurannya itu adalah nisbi. Karena sifat cantik seseorang itu, sifat menyenangkan seseorang itu dipandang itu variatif. Sifatnya tergantung kepada orangnya. Ya, ada yang menurut kita ini cantik, tapi menurut orang lain tidak cantik, dan menurut yang lain juga itu mungkin belum cantik atau biasa-biasa aja begitu. Maka dari itu silahkan dia dipandang, begitu bagian wajahnya. Kemudian kenapa kok memandang telapak tangannya, hanya telapak tangannya saja dengan wajahnya? Telapak tangan itu menunjukkan bagian seluruh tubuhnya, bagaimana di dalam tubuhnya itu. Ya, kalau telapak tangannya bagus, maka insya Allah yang tertutup dari auratnya itu juga insya Allah bagus. Tapi kalau bagian telapak tangannya itu mungkin masih kurang terlalu meyakinkan bagi si lelaki ini, maka kemungkinan di bagian dalam yang itu tertutup, bagian aurat yang ditutup, itu mungkin juga nanti kurang disenangi oleh si lelaki ini ya. Jadi ini pendapat yang kuatnya. Tapi ada pendapat-pendapat yang lain, yaitu menurut Imam Al-Auza'i. Imam Al-Auza'i menjelaskan bahwa yang diperbolehkan melihat itu hanyalah bagian maudhi'ul liham. Liham itu apa? Liham itu hanya sebatas daging yang menutupi kuku. Ya, jadi nggak semuanya boleh dilihat, hanya sebatas daging yang menutupi kuku. Jadi kita nggak melihat bagian telapak tangannya, tapi hanya bagian kuku yang mungkin ini juga bisa dibenarkan pendapatnya. Kenapa? Karena bagian yang maudhi'ul liham, bagian yang sekitaran kuku itu sebenarnya sama dengan telapak tangan. Jadi beda fungsinya antara Imam Auza'i dengan Imam Jumhur ulama itu hanya sedikit ya. Sebenarnya sama, hanya saja Imam Auza'i seakan mengatakan kalaulah memang bisa diambil sedikit saja dari telapak tangan itu ya, dari ujung-ujungnya aja. Kenapa harus dilihat telapak tangan secara keseluruhan? Istilahnya beliau mengambil pendapat yang lebih konkret, lebih
minimal gitu ya, nggak mesti ambil semuanya, kalau memang bisa sedikit itu sudah cukup begitu, karena ya memang hukumnya sama, apa yang ada di bagian daging yang menutupi kuku itu menunjukkan yang ada di dalam tubuh yang itu ditutupi karena dia bagian auratnya. Oke, begitu ya. Sementara jumhur tadi mengatakan keseluruhan telapak tangan dan juga wajah, ya. Dan harus diperhatikan sahabat Alikna semua bahwa tidak boleh melihat bagian aurat si cewek yang mau dikhitbah. Tidak boleh melihat bagian aurat si perempuan yang mau dikhitbah. Walaupun dia memberikan izin, walaupun si wanita itu izin untuk dilihat atau tidak. Begitu ya. Nah, permasalahan yang terjadi misalkan mungkin ada orang yang ragu, oh apakah dia ini begini atau begitu. Nah, ya, apakah di dalamnya mungkin ada yang ditutup-tutupi? Enggak sampai seperti itu. Cukup apa yang diajarkan Nabi kita itu merupakan suatu ilmu atau teori yang sebenarnya sudah luar biasa. Ya, kalau memang di dalam kesehatan, ya itu apa yang ada di telapak tangan itu sudah cukup dengan apa yang di dalam. Kenapa tidak diperbolehkan melihat apa yang di bagian auratnya? Karena hukum melihat wanita itu yang mau dikhitbah hanya sebatas sunnah. Sunnah itu menunjukkan bahwa kita melihatnya ada hajat kita di situ. Hajat apa? Hajat yang sesuai dengan riwayat Jabir bin Abdullah, hatta ra'aitu fiha mada'ani ila nikahiha. Aku melihat kepadanya pada bagian yang bisa membangkitkan keyakinanku untuk menikahinya. Jadi yang bisa sekedar kita melihat bagian yang itu bisa meyakinkan kita, membuat kita senang untuk menikahinya. Ya, yang melihat kita senang ya biasanya melihat wajah wanita yang itu elok, yang rupawan itu sudah cukup membuat lelaki itu yakin dan senang untuk menikahinya. Tapi kalau dia sampai kepada aurat, maka itu bukan melihat bagian yang mau meyakinkan kita untuk menikahinya, melainkan melihat untuk dalam tahapan syahwat. Itu sudah masuk dalam taraf syahwat. Sementara syahwat itu bukanlah hajat untuk menghitbah, hajat atau untuk meyakinkan kita untuk menikahinya. Ya, itu nanti hajat biologis, bukan hajat untuk mau menikahi. Ya, itu harus dibedakan ya. Sementara hajat untuk menikahi ini dia ada dibatasi oleh ketentuan-ketentuan syariat. Tapi kalau hajat biologisnya itu nanti setelah menikah, maka tidak boleh disamakan. Beda ya. Maka hajatnya itu nanti hanya termasuk kepada hajat yang bisa meyakinkan dia untuk menikahi si perempuan itu. Oke, kemudian ada pendapat yang ini sebenarnya nggak boleh diikuti ya sahabat semua. Ini pendapat Abu Dawud Al-Zohiri, yaitu beliau mengatakan bahwa boleh melihat seluruh bagian tubuhnya. Ini wah luar biasa. Tapi jangan ya. Karena apa? Ini Imam Nawawi menjelaskan pendapat ini tidak dibenarkan. Ini pendapat Abu Dawud Al-Zohiri itu dirot ya, atau ditolak, dikritiki oleh Imam Nawawi, dan Imam Nawawi mengatakan ini pendapat yang keliru dan tidak layak untuk diikuti. Ya. Imam Abu Dawud Al-Zohiri beristidlal, mengambil dalil dari sabda Nabi yang bunyinya yanzuru ilaiha, melihat kepada wanita itu. Ya, jadi Imam Abu Dawud Al-Zohiri mengambil dalil bahwa ketika dikatakan melihat kepadanya, maka pada saat itu yang mau dilihat itu adalah bagian yang memang pantas dilihat dari wanita. Berarti melihat keseluruhannya. Dia berpendapat seperti itu. Padahal ketika ada satu dalil, tapi ada dalil-dalil yang lain, maka kita juga melihat dari dalil yang lain. Karena ada dalil yang lain yang peraturannya itu tidak boleh melihat bagian auratnya, maka tidaklah diperkenankan melihat bagian auratnya. Walaupun tadi kata Imam Al-Khattabi,
itu diizinkan oleh si wanita itu, tetap juga tidak diperbolehkan. Oke, kemudian ada juga sahabat semua, ini pendapat yang ketiga, yaitu dari Imam Ahmad bin Hambal. Dia memiliki 3 riwayat. Yang pertama, Imam Ahmad bin Hambal itu hanya membolehkan melihat bagian yang terbiasa dilihat dari wanita saat dia beraktivitas, seperti misalkan melihat telapak tangan dan bahkan bagian atas dari tangannya, atau melihat kakinya, ya, atau melihat betisnya. Nah, itu satu riwayat. Dalam riwayat yang lain, Imam Ahmad menjelaskan boleh melihat bagian tubuhnya dan bentuk badannya. Nah, itu riwayat yang kedua. Dan riwayat yang ketiga, ini riwayat yang paling sahih dari Imam Ahmad, bahwa yang diperbolehkan hanya melihat bagian wajah dan telapak tangannya. Oke, baik sahabat Alikna semua. Jadi ini tadi peraturan yang boleh dilihat, ya. Tapi karena kita memang bukan orang yang ahli ijtihad, atau kita juga bukan mujtahid mutlak, maka dari itu kita selayaknya mengikuti pendapat yang benar, pendapat dari jumhur ulama, yaitu hanya boleh melihat wajah dan telapak tangan. Begitu ya sahabat Alikna semua. Baik sahabat Alikna semua, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, bisa kita amalkan, dan kalau nanti ada pendapat-pendapat yang lain dari sahabat semua, atau ada prinsip-prinsip yang lain, keinginan yang lain, silahkan nanti dituliskan di kolom komentar ya. Dan jangan lupa di subscribe, di share, dan di like video ini. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.